Di sepanjang pinggir jalan yang membentang di Desa Wonokadek, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, terdapat pemandangan yang tidak biasa. Sebuah pemandangan yang terawat dengan penuh cinta. Barisan bunga-bunga warna-warni yang mekar indah, menyambut setiap orang yang melintas. Pemandangan ini adalah hasil karya Nenek Kadek, seorang wanita berusia 75 tahun, dengan semangat yang tidak pudar meski usianya sudah lanjut. Setiap pagi, Nenek Kadek bangun sebelum matahari terbit. Dengan gerakan yang penuh kehati-hatian, ia mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan. Sebuah keranjang kecil berisi alat penyiram, pupuk, dan beberapa alat berkebun lainnya. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Nenek Kadek mengenakan pakaian sederhana yang sudah sering dikenakannya, kemeja lengan panjang berwarna biru pudar dan celana panjang hitam. Ia juga mengenakan topi lebar untuk melindungi dirinya dari teriknya matahari. Setelah sarapan ringan yang biasanya terdiri dari sepiring nasi dan beberapa potong sayuran rebus, Nenek Kadek melangkah keluar dari rumah kecilnya yang terletak tidak jauh dari jalan utama. Rumahnya, meski sederhana, dikelilingi oleh beberapa pot tanaman hias, yang juga merupakan hasil karyanya. Namun, bagi Nenek Kadek, kebahagiaan sejatinya terletak di luar halaman rumah. Di sepanjang jalanan yang sering ia lewati, dia memulai rutinitasnya dengan menyiram bunga-bunga yang telah ditanam di sepanjang pinggir jalan. Jalan ini, yang membentang sepanjang 500 meter, telah dihiasi oleh berbagai jenis bunga, dari marigold yang cerah hingga anggrek yang anggun, serta aster yang berwarna-warni. Semua ini adalah hasil kerja keras Nenek Kadek selama 15 tahun terakhir. Sejak ia memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai guru pada tahun 2009, Nenek Kadek tidak hanya menyiram tanaman. Ia juga secara rutin memeriksa setiap bunga, memastikan tidak ada yang layu atau terkena hama. Pekerjaan ini membutuhkan perhatian yang cermat dan usaha yang tidak sedikit, terutama mengingat usia Nenek Kadek yang sudah lanjut. Namun, dia melakukannya dengan penuh semangat dan dedikasi. Setiap kali ia melihat bunga-bunga tersebut mekar dengan indah, wajahnya akan berseri-seri, seolah bunga-bunga itu memberikan kembali kebahagiaan yang telah ia berikan kepada mereka. Selama bertahun-tahun, Nenek Kadek telah mengembangkan hubungan yang unik dengan bunga-bunganya. Dia tahu persis di mana setiap jenis bunga tumbuh dan bagaimana merawatnya dengan cara yang tepat. Ia bahkan sering berbicara kepada tanaman-tanamannya, menganggap mereka sebagai teman yang selalu ada di sisinya. Rutinitas ini memberinya rasa tujuan dan memberi warna dalam hari-harinya yang seringkali terasa sepi setelah kehilangan suami tercinta. Suatu sore yang cerah, seorang pemuda bernama Raffi melintas di jalan tersebut saat ia sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Raffi, yang baru saja pindah ke desa tersebut, terpesona oleh pemandangan bunga-bunga yang indah menghiasi sepanjang pinggir jalan. Dia belum pernah melihat sesuatu yang seperti itu sebelumnya, dan keindahan tersebut seolah menyegarkan mata dan hati awalnya. Raffi mengira bahwa bunga-bunga tersebut adalah bagian dari program pemerintah atau proyek perawatan kota. Ia bertanya-tanya siapa yang bertanggung jawab atas taman yang begitu cantik ini. Rasa penasarannya membuatnya berhenti sejenak untuk mengagumi keindahan bunga-bunga tersebut. Ketika ia semakin mendalami, ia mendengar kabar dari seorang penduduk setempat bahwa bunga-bunga ini sebenarnya dirawat oleh seorang nenek tua yang dikenal dengan nama Nenek Kadek. Raffi memutuskan untuk kembali ke jalan tersebut keesokan harinya dengan niat untuk mencari tahu lebih banyak tentang Nenek Kadek. Ia bertemu dengan beberapa penduduk lokal yang sering melihat Nenek Kadek bekerja di taman bunga tersebut. Mereka semua memberikan pujian dan berbagi cerita tentang dedikasi Nenek Kadek yang luar biasa. Salah satu tetangga, Bu Ani, menceritakan bahwa Nenek Kadek sering datang pagi-pagi sekali dan pulang hanya setelah matahari mulai terbenam. Saya sudah lama melihat Nenek Kadek di sini. Beliau datang setiap hari, tidak peduli cuaca. Tidak ada yang menganggap ini sebagai pekerjaan mudah, tetapi beliau melakukannya dengan penuh cinta. Saya dan keluarga saya sering membantu beliau dengan membawa minuman dingin atau makanan ringan saat cuaca panas. Kata Bu Ani, melihat betapa banyaknya orang yang menghargai usaha Nenek Kadek, Raffi merasa terinspirasi. Ia mulai berpikir untuk ikut berkontribusi dengan membantu Nenek Kadek dalam merawat bunga-bunga tersebut. Setelah beberapa hari berkenalan dan berbicara dengan Nenek Kadek, Raffi akhirnya mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung. Raffi mulai ikut bergabung dalam rutinitas harian Nenek Kadek, menyirami bunga-bunga dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan yang baik. Ia juga mengajak teman-temannya untuk turut serta, sehingga semakin banyak orang yang terlibat dalam merawat keindahan taman bunga tersebut. Kehadiran Raffi dan teman-temannya tidak hanya membantu Nenek Kadek, tetapi juga meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya menjaga keindahan lingkungan dan menunjukkan bahwa tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar.
Keindahan bunga-bunga di pinggir jalan bukan hanya menambah keindahan desa, tetapi juga mempererat hubungan antar warga dan menumbuhkan rasa komunitas yang lebih kuat ketika Putri, seorang wartawan berita dari Denpasar, tiba di desa Wonosari. Cuaca Bali menyambutnya dengan terik. Ia berjalan menyusuri jalan yang dipenuhi bunga-bunga yang telah menghiasi desa selama bertahun-tahun. Melihat keindahan tersebut, Putri merasa tertarik untuk menggali lebih dalam cerita di balik bunga-bunga yang mekar ini. Putri akhirnya sampai di rumah sederhana yang menjadi tempat tinggal nenek kadek dan cicit angkatnya, Arya. Rumah itu terletak tidak jauh dari jalan yang dipenuhi bunga, dan terlihat cukup bersih meski sederhana. Ketika Putri memasuki rumah, Arya, yang baru pulang dari sekolah, menyambutnya dengan ramah. Arya mempersilakan Putri untuk duduk di ruang tamu yang kecil namun nyaman. Nenek kadek, dengan senyumnya yang ramah, menyambut Putri. Ia mengenakan baju kurung sederhana dengan topi lebar untuk melindungi wajahnya dari sinar matahari. Setelah mereka duduk, Putri mulai bertanya tentang kebiasaan nenek kadek yang menanam bunga di pinggir jalan. Nenek kadek menjelaskan bahwa setelah pensiun dari pekerjaannya sebagai guru pada tahun 2009, ia merasa kehampaan dalam hidup. Ditambah kehilangan suaminya pada tahun 1999, membuatnya merasa sangat kesepian. Mengisi hari-harinya dengan menanam bunga menjadi cara untuk mengatasi rasa kosong yang ia rasakan. Ia mulai dengan menanam beberapa bunga di depan rumahnya dan perlahan-lahan mengembangkan kebiasaan ini ke sepanjang jalan yang sering ia lewati setiap pagi. Saya bangun dengan semangat baru ketika melihat bunga-bunga itu. Awalnya, saya hanya menanam bunga di sekitar rumah dan pura, tetapi lama-kelamaan, saya merasa ingin membuat jalan ini lebih indah bagi semua orang yang lewat. Kata nenek kadek. Putri mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Ia juga bertanya tentang tantangan yang dihadapi nenek kadek dalam merawat bunga-bunga tersebut. Nenek kadek bercerita bahwa ia menghadapi berbagai rintangan, termasuk cuaca ekstrim dan biaya untuk membeli air. Namun, dukungan dari masyarakat sekitar dan semangatnya sendiri membantu dia terus melanjutkan kebiasaan ini. Selama wawancara, Putri juga mendapatkan kesempatan untuk melihat koleksi foto dan catatan yang nenek kadek simpan. Foto-foto tersebut menunjukkan perkembangan bunga dari waktu ke waktu dan berbagai momen spesial yang diabadikan, termasuk foto-foto bersama para donatur yang telah membantu nenek kadek. Semua ini memberikan gambaran yang jelas tentang dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan nenek kadek selama bertahun-tahun. Setelah menghabiskan beberapa jam bersama nenek kadek, Putri merasa semakin terinspirasi. Ia memutuskan untuk mengeksplorasi lebih lanjut dampak dari tindakan nenek kadek terhadap masyarakat. Putri berbicara dengan beberapa penduduk setempat untuk mendapatkan pandangan mereka tentang nenek kadek dan dedikasinya. Pak Agus, seorang tetangga yang telah lama mengenal nenek kadek, memberikan wawancara yang mendalam. Ia bercerita tentang bagaimana nenek kadek telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak lama. Pak Agus menyebutkan bahwa nenek kadek sering terlihat bekerja keras, terlepas dari kondisi fisiknya yang semakin menua. Ia juga menceritakan betapa nenek kadek selalu memberikan waktu dan tenaganya untuk merawat bunga-bunga tersebut. Bahkan ketika cuaca sangat panas atau hujan, nenek kadek adalah sosok yang sangat istimewa. Dia bukan hanya menanam bunga, tetapi dia menanam harapan dan kebahagiaan di hati banyak orang. Setiap kali saya melihat bunga-bunga itu, saya teringat akan usaha dan cinta yang telah beliau berikan. Kata Pak Agus. Putri juga mengunjungi beberapa orang yang secara rutin membantu nenek kadek. Ada yang memberikan sumbangan berupa makanan, minuman, dan bahkan uang untuk membantu membayar biaya air. Beberapa orang bercerita tentang bagaimana mereka merasa terdorong untuk membantu setelah melihat dedikasi nenek kadek. Salah satu relawan, Fuji, bercerita tentang bagaimana ia mulai membantu nenek kadek setelah melintas di jalan tersebut dan terpesona oleh keindahan bunga-bunga itu. Fuji mengaku bahwa ia merasa terinspirasi untuk berpartisipasi dan memberikan bantuan setelah menyadari betapa besar dampak positif yang dihasilkan oleh tindakan nenek kadek. Melihat nenek kadek bekerja setiap hari membuat saya merasa bahwa saya juga ingin memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, katanya. Putri mengumpulkan semua informasi ini untuk dituliskan dalam laporan berita. Ia merasa bahwa kisah nenek kadek adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana tindakan kecil namun konsisten dapat membawa perubahan yang besar. Keterlibatan komunitas dan dukungan yang diterima nenek kadek menunjukkan betapa pentingnya empati dan solidaritas dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Setelah beberapa bulan sejak Raffi dan teman-temannya mulai membantu nenek kadek, bantuan dari masyarakat semakin meluas. Perhatian terhadap kebiasaan unik dan mulia nenek kadek mulai menyebar, dan semakin banyak orang yang tergerak untuk memberikan dukungan. Pada awalnya,
Bantuan tersebut datang dalam bentuk sumbangan kecil dari para pejalan kaki yang melintas di jalan tersebut. Namun, seiring waktu, dukungan tersebut semakin meningkat dan bervariasi. Di sebuah warung kopi yang terletak tidak jauh dari jalan yang dipenuhi bunga, pemiliknya, Pak Joko, merasa terinspirasi oleh dedikasi Nenek Kadek. Suatu hari, Pak Joko memutuskan untuk memberikan minuman gratis kepada Nenek Kadek setiap kali ia datang. Saya sering melihat Nenek Kadek di luar, dan saya merasa ini adalah cara kecil untuk memberikan kembali kepada seseorang yang telah memberikan begitu banyak kepada komunitas. Nenek Kadek datang ke warung kami, dan kami selalu memastikan ada minuman segar untuknya. Kata Pak Joko, bantuan lain datang dari para pedagang di pasar setempat. Ibu Ningsih, seorang pedagang sayur, secara rutin memberikan sumbangan berupa buah-buahan dan sayuran segar kepada Nenek Kadek. Para pelajar dari sekolah setempat juga turut berpartisipasi. Melihat dedikasi Nenek Kadek yang tak kenal lelah, mereka memutuskan untuk mengadakan kegiatan sukarelawan setiap akhir pekan. Sekelompok siswa datang untuk membantu menyiram dan merawat bunga-bunga tersebut. Mereka juga membersihkan area sekitar bunga-bunga, memastikan tidak ada sampah atau daun kering yang mengganggu keindahan tanaman. Saya merasa senang bisa membantu. Kami belajar banyak dari Nenek Kadek tentang tanggung jawab dan dedikasi. Selain itu, melihat bunga-bunga ini tumbuh membuat kami merasa bangga. Kata Andi, salah seorang siswa, keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas dukungan materi, tetapi juga dukungan moral. Banyak orang yang melintas di jalan tersebut mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Nenek Kadek. Beberapa bahkan menulis pesan-pesan dukungan di papan pengumuman yang dipasang di dekat area bunga, memberi dorongan semangat kepada Nenek Kadek untuk terus melanjutkan pekerjaannya. Di tengah semua bantuan tersebut, ada juga sumbangan berupa uang tunai yang diberikan oleh beberapa orang yang merasa terinspirasi oleh cerita Nenek Kadek. Uang tersebut membantu Nenek Kadek untuk menutupi biaya air yang digunakan untuk menyiram bunga-bunga. Dalam sebulan, biaya untuk membeli air berkisar antara Rp220.000 hingga Rp308.000, yang merupakan beban finansial yang tidak kecil bagi seorang nenek yang sudah berusia lanjut. Salah satu penyumbang terbesar adalah seorang pengusaha lokal bernama Pak Dewantara. Setelah membaca berita tentang Nenek Kadek, ia merasa tergerak untuk membantu. Pak Dewantara mengunjungi Nenek Kadek dan memberikan sumbangan yang cukup besar untuk menutupi biaya perawatan bunga selama beberapa bulan ke depan. Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan Nenek Kadek. Ini adalah cara kami untuk memberikan dukungan dan memastikan bahwa pekerjaan mulia ini bisa terus berlanjut. Kata Pak Dewantara, dengan bantuan-bantuan ini, Nenek Kadek merasa sangat bersyukur. Meskipun biaya perawatan bunga tidak sepenuhnya teratasi, dukungan yang diberikan membuat beban finansialnya menjadi lebih ringan. Setiap hari, ia merasa lebih termotivasi untuk merawat bunga-bunganya, mengetahui bahwa banyak orang yang peduli dan menghargai kerja kerasnya. Di tengah cuaca panas atau hujan lebat, Nenek Kadek tidak pernah berhenti merawat bunga-bunga tersebut. Kadang-kadang, ia mendapat kunjungan dari anak-anak dan keluarga yang datang untuk melihat dan belajar tentang bunga-bunga tersebut. Nenek Kadek dengan sabar menjelaskan kepada mereka tentang berbagai jenis bunga dan cara merawatnya. Saya ingin anak-anak juga belajar untuk mencintai alam dan memahami betapa pentingnya menjaga keindahan di sekitar kita. Kata Nenek Kadek, suatu hari, diadakan acara kecil di desa untuk merayakan dedikasi Nenek Kadek. Para penduduk berkumpul untuk memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada Nenek Kadek. Acara tersebut termasuk pembagian bunga-bunga kecil yang diambil dari tanaman di pinggir jalan, sebagai kenang-kenangan kepada para peserta. Ini adalah bentuk penghargaan yang sederhana tetapi sangat berarti bagi Nenek Kadek. Bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Nenek Kadek tidak hanya memperkaya kehidupan sosialnya, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan kepedulian di komunitas tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam merawat dan melestarikan bunga-bunga di pinggir jalan merupakan contoh nyata bagaimana tindakan kecil dapat menciptakan dampak besar. Nenek Kadek tidak hanya meninggalkan jejak di tanah dengan bunga-bunganya, tetapi juga dalam hati orang-orang yang terinspirasi oleh semangat dan dedikasinya. Nenek Kadek melanjutkan aktivitasnya dengan penuh semangat, meskipun usianya semakin lanjut. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kisahnya, dan mulai lebih memperhatikan keindahan di sekitar mereka. Nenek Kadek tidak hanya memberikan keindahan visual tetapi juga mengajarkan makna ketulusan dan dedikasi. Nenek Kadek terus menanam bunga, hari demi hari, hingga akhirnya dia tidak lagi mampu melakukannya. Namun, bunga-bunga yang telah ia tanam tetap mekar dengan indah, menjadi simbol dedikasinya dan warisannya kepada desa dan masyarakat. Ketika ia berpulang, komunitas mengadakan upacara untuk menghormati hidup dan karya Nenek Kadek. Meskipun Nenek Kadek tidak lagi ada di dunia ini,
bunga-bunga di pinggir jalan tetap menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh cinta dapat meninggalkan jejak yang mendalam dan berarti. Cerita ini menggambarkan dedikasi dan semangat nenek Kadek dalam menanam bunga di pinggir jalan, serta bagaimana tindakan sederhana ini membawa dampak positif dan inspirasi kepada banyak orang. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.